Selamat pagi teman-teman kelas 4 yang pintar dan juga penuh semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan banyak makan makanan bergizi ya. Seperti biasa nih Kak Dara gak bosen buat ngingetin kalian untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar. Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa juga ya untuk menyiapkan buku catatan kalian. Sekarang kita berdoa. Selesai. Ngomong-ngomong, kakak ingin tanya nih sama kalian. Kira-kira pukul berapa sih matahari terbit di tempat tinggalmu pagi ini? Dan pukul berapa matahari benar-benar menghilang dari langit tempat tinggalmu? Nah, kamu bisa mengamatinya saat senja hari ini ya. Teman-teman, apakah kalian tahu benda ini? Oke, kalian akan mengetahui jawabannya sebentar lagi. Karena setelah ini kalian akan menyaksikan sebuah cerita seru dari perjalanan Reni di kota Palembang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak pintar Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu Pendongeng. Pagi ini kita akan mengikuti keseruan Reni dan Tante Nana dan cerita yang berjudul Apa Itu? Yang dikarang oleh Kak Dian Kristiani. Selamat menyaksikan. Reni baru sekali ini ke Palembang. Tante Nana mengajaknya ke sana untuk mengisi liburan. Hari ini kita jalan-jalan ke Jembatan Ampera, kata Tante Nana. Reni senang sekali. Dia pernah mendengar tentang jembatan yang melintasi Sungai Musi ini. Kita juga makan tekwan kan? Tanya Reni bersemangat. Tekwan, pempek, es kacang merah, apapun yang kamu mau, sahut Tante Nana. Reni senang sekali. Siang itu dia puas makan tekwan. Dia juga mencoba es kacang merah. Enak kan? Tanya Tante Nana. Reni mengangguk cepat. Nah, sekarang sudah tiba waktu sholat. Kita sholat dulu yuk. Tante akan mengajakmu ke Masjid Agung Palembang. Wah, mau, aku mau. Reni menyambut penuh semangat. Reni selalu suka bangunan kuno. Reni tahu bahwa masjid ini sudah ada sejak abad ke-18. Usai menunaikan sholat, Reni dan Tante Nana berjalan-jalan di sekitar masjid. Saat tiba di bagian belakang masjid, Reni melihat sebuah bangunan berbentuk bundar. Tingginya kira-kira 1 meter. Di atasnya tertancap sebuah tongkat besi. Apa itu? Tanyanya pada Tante Nana. Itu tugu yang digunakan sebagai jam, sahut Tante Nana. Reni mendekati tugu itu. Ah iya, ini jam matahari kan? Aku pernah membacanya di ensiklopedia bahwa zaman dahulu orang menentukan waktu dari bayangan matahari. Benar kan? Tante Nana mengangguk. Betul, kalau hanya menentukan siang dan malam cukup mudah. Manusia tinggal mengamati saja kapan matahari muncul dan kapan tenggelam. Namun untuk mengetahui waktu, mereka membuat beberapa jenis jam. Salah satunya jam matahari ini. Keren ya! Reni berdecak kagum. Iya, bangsa Yunani lah yang pertama kali menemukan jam matahari ini. Kalau di Indonesia, jam ini bisa digunakan juga untuk menentukan waktu sholat. Seperti jam di masjid ini, sahut Tante Nana. Tante Nana lalu mengajak Reni keluar masjid. Mereka pun melanjutkan perjalanan berkeliling Palembang. Tante Nana akan membawa Reni ke toko kue khas Palembang. Kata Tante Nana, Reni harus mencicipi semua kue khas Palembang. Wah, perutku bisa buncit dong, kata Reni disambut tawa Tante Nana. Dan cerita pun selesai. Nah, anak-anak, tahukah kamu, siang dan malam terjadi karena adanya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya.
Pada zaman dahulu, orang meyakini bahwa matahari yang mengelilingi bumi dan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Namun perkembangan pengetahuan membuktikan bahwa siang dan malam terjadi karena bumi berputar pada porosnya. Ya anak-anak, belajarlah sepanjang hayat, karena sesungguhnya pengetahuan itu terus berkembang tiada batas. Semangat selalu ya! Setelah menyaksikan cerita tadi, yuk teman-teman kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita sudah siap? Siap dong, Kak. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di buku latihan kalian ya. Oke, pertanyaan pertama nih ya, ini mudah banget. Di manakah Reni melihat ada jam matahari? 1, 2, 3, waktu habis. Kalau nggak salah, di bagian belakang Masjid Agung Palembang, Kak. Yap, jawaban Cita betul. Yeay! Teman-teman di rumah, gimana nih dengan jawaban kalian? Benar semua kan? Oke, kalau gitu kakak lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaannya adalah, apa itu rotasi bumi? 3, 2, 1, waktunya habis. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Betul sekali. Yeay! Aku udah deg-degan loh, Kak. Cinta pinter banget deh. Buat Cita dan juga teman-teman di rumah, jangan khawatir ya kalau jawaban kalian salah. Yang penting kalian sudah berusaha menjawabnya dengan baik. Oke, kalau gitu selanjutnya kakak akan tanya pertanyaan terakhir ya. Apa yang terjadi akibat rotasi bumi? Yuk teman-teman di rumah kita jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terjadinya siang dan malam. Betul sekali. Yeay! Untuk Sita dan juga teman-teman di rumah, yuk kita perhatikan kosakata baru berikut ini. Hari ini kamu mengenal beberapa kata baru. Salah satunya adalah tugu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tugu berarti tiang besar dan tinggi yang dibuat dari batu, bata, dan sebagainya. Berikut ini adalah arti kata baru yang lain menurut KBBI. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Setelah mempelajari kosakata baru, waktunya kita melengkapi kalimat berikut dengan kata yang benar. Kalian bisa menjawab di buku latihan kalian ya. Yuk perhatikan soal di samping ini. Soal pertama, Masjid Agung Palembang berusia kurang lebih 3. Pilihannya ada A. Tahun, B. Hari, C. Bulan, dan D. Abad. Waktu menjawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah, ya betul sekali, D, abad. Wah, kalian hebat. Oke teman-teman, sekarang coba jawab pertanyaan selanjutnya ya. Pada hari ke-6, kamu akan membuat peragaan gerhana matahari. Siapkan senter sebagai matahari, bola ukuran kecil misalnya bola pingpong sebagai bulan, dan bola ukuran sedang, misalnya bola kasti sebagai bumi. Jika kamu menemukan kesulitan untuk mendapatkan benda-benda itu, kamu boleh membuat peragaan ini dalam bentuk gambar ya. Siapkan buku gambar, pensil warna, atau krayon ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bulan purnama? Perkiraan siklus terjadinya beberapa fase bulan adalah seperti pada tabel ini. Teman-teman, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada ayah dan ibumu di rumah ya.
teman-teman semua, masih bersama Kak Dara Dan Sita di sini. Sita, kamu tahu nggak apa itu bilangan prima? Tahu dong, Kak. Kalau begitu, yuk kita kasih tahu teman-teman di rumah. Baik, Kak. Teman-teman, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Iya, benar sekali. Ayo dicatat ya teman-teman. Nah sekarang di antara bilangan 2, 3, dan 5, coba kalian tentukan mana yang termasuk bilangan prima dan juga yang bukan prima. Gimana caranya, Kak? Mudah kok Sita. Ayo sama-sama perhatikan ya. Perhatikan tabel ini. Kita mulai dari bilangan 2. Kira-kira apakah angka ini termasuk bilangan prima atau bukan ya? Sebelumnya kalian ingat dulu. Pada kolom yang paling atas, bilangan 2 merupakan bilangan yang akan kita tentukan. Bilangan prima atau bukan? Pada kolom kiri nanti kita akan isi dengan angka pembagi. Dan kolom sebelah kanan akan kita isi dengan hasil pembagian tersebut. Mari kita mulai mengelompokkan. Pertama, kita cari tahu dulu pembagi atau faktor pada bilangan itu. Kita bagi ya. Bilangan 2 dapat habis dibagi 1. Hasilnya adalah 2. Bilangan 2 dibagi 2 dan hasilnya adalah 1. Dengan demikian faktor dari bilangan 2 adalah 1 dan 2. Sehingga bilangan 2 masuk ke dalam kolom bilangan prima. Selanjutnya kita akan tentukan bilangan 3. Apakah bilangan prima atau bukan? Nah lakukan dengan cara yang sama ya. Bilangan 3 habis dibagi 1 hasilnya 3. Bilangan 3 tidak dapat habis dibagi 2. Bilangan 3 habis dibagi 3. Berdasarkan tabel tersebut, faktor dari bilangan 3 adalah 1 dan 3. Artinya, bilangan 3 masuk ke dalam bilangan prima. Sesuai dengan definisi bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan juga bilangan itu sendiri. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah kalian sudah paham? Paham dong, Kak. Teman-teman, kalian udah paham juga kan? Baik, kalau begitu coba kamu tentukan bilangan 5. Apakah termasuk bilangan prima atau bukan? Siap, Kak. Teman-teman, ayo kita tentukan bersama untuk bilangan 5. Yuk kita mulai. Bilangan 5 habis dibagi 1. Hasilnya 5. Bilangan 5 tidak dapat habis dibagi 2. Bilangan 5 tidak dapat habis dibagi 3. Bilangan 5 tidak dapat habis dibagi 4. Bilangan 5 habis dibagi 5. Hasilnya 1. Faktor dari bilangan 5 adalah 1 dan 5. Sehingga bilangan 5 masuk ke dalam bilangan prima. Jadi angka 2, 3, dan 5 merupakan bilangan prima. Mudah kan cara menentukannya? Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada ayah dan ibumu di rumah ya. Teman-teman, Pak Heri adalah seorang nelayan yang pergi menangkap ikan di laut saat malam hari. Sebelum pergi melaut, Pak Heri selalu melihat fase bulan malam tersebut. Pak Heri akan menghindari melaut saat bulan purnama karena beberapa jenis ikan yang sulit ditangkap dan gelombang laut yang cukup tinggi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bulan purnama? Ya, saat itu bulan terlihat bulat sempurna. Bulan purnama merupakan salah satu akibat dari gerak bulan pada lintasan atau orbitnya saat mengelilingi bumi. Bulan purnama terjadi kurang lebih setiap 30 hari sekali. Oleh karena itu, Pak Heri menulis jadwal bulan purnama untuk menghindari pergi menangkap ikan di laut pada malam tersebut. Untuk menentukan waktu bulan purnama tersebut, Pak Heri menggunakan kelipatan 30. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini. Mulai dari tanggal 2 Desember 2020 ditambah 30 hari menjadi 1 Januari 2021. Begitu seterusnya. Nah, selain purnama, bulan juga mengalami fase bulan setengah. Hal ini berarti setengah dari bagian bulan saja yang bercahaya. Hal tersebut merupakan akibat dari gerak bulan pada lintasan atau orbitnya dalam mengelilingi bumi. Fase bulan separuh atau bulan setengah terjadi 2 kali dalam 29 hari atau sekitar 14 hari sekali. Nah, sekarang mari bereksplorasi tentang salah satu fase bulan ini dengan menggunakan konsep kelipatan suatu bilangan. Berdasarkan kalender fase bulan ini, fase bulan separuh terjadi pada tanggal 8 Desember 2020. Sekarang, yuk kita lengkapi tabel informasi tentang terjadinya bulan separuh pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 ini.
Dari tanggal 8 Desember ke 22 Desember 2020 jaraknya 14 hari. Nah, sekarang kita mulai melanjutkan menghitung 14 hari setelah tanggal 22 Desember. 22 Desember ditambah 14 hari hasilnya 36. Nah, karena bulan Desember hanya sampai tanggal 31, maka 36 dikurang 31 sisanya adalah 5. 5 di sini artinya adalah 5 hari pada bulan berikutnya yaitu Januari. Maka 14 hari setelah tanggal 22 Desember yaitu 5 Januari 2021. Kita masukkan ya tanggal 5 Januari ke dalam tabel seperti ini. Sekarang kalian coba hitung 14 hari setelah tanggal 5 Januari 2021 ya. Berapa yo? Silakan dihitung. Gimana? Apa kalian sudah menemukan jawabannya? Sudah? Hebat! Kalau gitu, ayo samakan jawabanmu dengan jawaban Kak Dara. Jawabannya adalah 19 Januari 2021. Apakah jawaban kalian betul? Kalau belum, hitung lagi dengan lebih teliti ya. Di sini kalian memanfaatkan konsep kelipatan. Teman-teman, perhatikan gambar bulan ini. Gambar ini merupakan berbagai jenis fase-fase bulan. Perkiraan siklus terjadinya beberapa fase bulan adalah seperti pada tabel ini. Fase bulan separuh perkiraan terjadinya setiap 14 hari sekali. Sedangkan fase bulan purnama perkiraan terjadinya setiap 30 hari sekali. Dicatat ya. Nah sekarang ayo lengkapilah tabel jadwal fase bulan di bawah ini. Tapi gimana cara menentukannya? Mudah saja. Caranya kita tinggal cari tanggal terjadinya bulan purnama dan bulan separuhnya lebih dulu ya. Ayo perhatikan pembahasan Kak Dara ya. Kita mulai dengan menentukan waktu kemunculan bulan purnama. Berdasarkan data pada tabel ini, kita bisa mengetahui waktu kemunculan bulan purnama pada Rabu 22 September 2020. Kita juga sudah mengetahui waktu terjadinya bulan purnama adalah 30 hari sekali. Untuk mempermudah proses perhitungan, kalian bisa membuat gambar ilustrasi seperti gambar ini. Untuk mencari 30 hari setelah tanggal 22 September 2020, kita dapat menghitungnya dengan menambah 22 September 2020 dengan 30. Hasilnya adalah 52. Kemudian kita kurangi dengan banyaknya hari pada bulan September, yaitu 30 hari. Hasilnya adalah 22. Sisa 22 hari kita gunakan untuk menentukan tanggal pada bulan berikutnya, yaitu 22 hari pada bulan Oktober atau dapat kita nyatakan sebagai 22 Oktober. Jadi purnama berikutnya jatuh pada tanggal 22 Oktober. Lantas apakah harinya sama? Nah, untuk mencari harinya, kita dapat membagi 30 dengan 7. 30 merupakan kelipatan terjadinya bulan purnama. Kenapa 7 ya? Karena 7 merupakan banyaknya hari yang ada dalam sistem penanggalan kita. Jika habis dibagi 7, maka akan jatuh di hari yang sama. Sedangkan jika lebih, kita akan gunakan sisa itu untuk mencari harinya. Seperti ini. 30 bagi 7 sama dengan titik-titik. Perkalian 7 yang mendekati 30 adalah 4 kali 7 sama dengan 28. Sehingga kita pilih 28. Kemudian 30 dikurangi 28 masih menyisakan 2. Maka hasil dari pembagian 30 dibagi 7 adalah 4 sisa 2. Sisa 2 kita gunakan untuk menentukan harinya. 2 hari setelah Rabu yaitu Jumat. Sehingga kita dapat menentukan bulan purnama setelahnya yang akan terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020. Nah, begitu pula cara kalian jika menentukan waktu terjadinya bulan separuh. Bulan separuh terjadi setiap 14 hari sekali. Maka untuk mencari bulan separuh berikutnya kita dapat mencari 14 hari setelah tanggal 2 September 2020. Dengan cara 2 September ditambah 14 hasilnya adalah 16. 16 ini adalah 16 September ya. Kita letakkan tanggal 16 September pada gambar.
Lalu 16 September jatuh pada hari apa ya? Untuk mencarinya sama dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kita dapat membagi 14 kelipatan terjadinya bulan separuh dengan 7. Seperti ini. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi habis tidak bersisa ya. Jika habis, maka 14 hari setelah tanggal 2 September 2020 jatuh pada hari yang sama, yaitu hari Rabu. Nah, sekarang tugasnya kalian nih. Kalian harus mencari hari dan juga tanggal untuk bulan purnama maupun bulan paruh berikutnya ya. Ayo dicatat. Kalian hanya perlu meneruskan untuk menentukan kemunculan bulan purnama dan bulan separuh berikutnya. Selamat mengerjakan, semangat semua! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Apa Itu? Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Gak terasa ya Kak, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Iya ya Sita, semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan di kegiatan sehari-hari ya. Untuk itu teman-teman di rumah jangan sampai malas mengulang pelajaran ya. Dan yang paling penting tetap selalu menjaga kesehatan ya dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. dan mengurangi mobilitas. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.